Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Nah, Bank Sentral itu sendiri kan diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan mengolah kewenangan suatu negara atau pemerintahan itu sendiri. Jadi Bank Sentral ini mempunyai wewenang agar keuangan di suatu negara itu dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di mana Bank Sentral ini untuk mengatur atau mengelola keuangan itu. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu dapat menjaga stabilitas nilai mata uang. Jadi jika nilai mata uang itu distabilitaskan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka dapat dipastikan keuangan di suatu negara itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan yaitu stabilitas dalam sektor perbankan. Jadi jika dalam sektor perbankan Bank Sentral ini sudah menetapkan batas maksimal dalam pengeluaran pemerintah, maka di dalam sektor perbankan atau kesejahteraan dalam proses keuangan atau anggaran keuangan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah dalam proses keuangan jika sektor perbankannya itu sudah diatur atau sudah dikelola dengan baik oleh Bank Sentral itu sendiri dan sudah dibatasi dalam pengeluaran pemerintah itu sendiri. Nah, yang ketiga itu hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Nah, Bank Sentral ini sendiri kan sudah mengatur dan mengelola. Jadi tugas pemerintah lagi bagaimana cara mengatur, bagaimana cara mengelola di proses keuangan atau anggarannya itu agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang sudah diatur oleh Bank Sentral itu sendiri. Nah, jadi sudah sangat tepat apabila Bank Sentral ini mengatur dan mengontrol proses pengeluaran pemerintah itu sendiri. Karena pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan APBN yang telah dirancangkan, seperti itu. Nah, di dalam pengeluaran pemerintah ini sendiri ada 3 faktor atau 3 skala prioritas yang harus pemerintah perhatikan. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan, yang kedua dalam bidang kesehatan, yang ketiga dalam bidang perekonomian atau kesejahteraan masyarakatnya. Yang di dalam bidang pendidikan ini sendiri kita tahu jika pemerintah ingin kualitas pendidikan, mutu pendidikan itu berkualitas, maka harus dianggarkan fasilitasnya juga harus diperhatikan agar proses pendidikan itu dapat berjalan dengan baik dan benar, efisien sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral itu sendiri. Jadi SDM atau sumber daya manusianya itu jika di dalam proses pendidikannya itu diperhatikan, maka dapat menciptakan atau dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten di dalam bidang pendidikan. Jadi ini dapat memicu atau dapat menghasilkan kualitas terbaik sehingga proses keuangan itu dapat berjalan dengan baik, karena di dalam proses pendidikan saja sudah baik, apalagi di dalam sektor-sektor lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu di dalam sektor atau skala prioritas yang kedua di dalam bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau kualitas hidup orang banyak. Jadi pemerintah harus memperhatikan bagaimana cara mengatur kualitas hidup orang banyak, bagaimana cara menstabilitaskan agar ke kualitas hidup orang banyak ini diperhatikan. Jadi kita tahu sendiri di dunia saat ini sedang dilanda yang namanya COVID-19. Pemerintah harus mengatur bagaimana cara agar COVID-19 ini segera diatasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus mengatur pengeluaran pemerintah itu harus berjalan sebagaimana yang dianggarkan dalam APBN agar tidak berdampak pada sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor lainnya kan juga harus diperhatikan oleh pemerintah, tidak hanya di dalam kesehatan, namun dalam bidang atau skala prioritas kesehatan ini harus diperhatikan karena menyangkut khalayak ramai, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu perekonomian. Kita tahu sendiri dampak dari COVID-19 ini berdampak pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, di mana masyarakat ini banyak yang kehilangan pekerjaannya. Jadi banyak dalam sektor keuangannya itu tidak terrealisasikan dengan baik atau kesejahteraan masyarakatnya ini berkurang karena akibat dari dampak COVID-19 itu sendiri. Jadi disinilah peran pemerintah bagaimana caranya mensejahterakan masyarakatnya dengan menstabilitaskan keuangan negara. Jadi langkah
langkah Bank Sentral ini membatasi pengeluaran pemerintah ini sudah sangat-sangat baik. Jadi ada 3 skala prioritas yang harus pemerintah perhatikan. Yaitu yang pertama tadi pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga mensejahterakan masyarakatnya. Jadi agar pendapatan negara dengan pengeluaran negara itu berjalan dengan baik, maka Bank Sentral membatasi pengeluaran pemerintah agar pendapatan beserta pengeluaran ini terkontrol seperti itu. Sekian dan terima kasih.